Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali sebuah kisah kiriman dari salah seorang sahabat akan saya bawakan untuk menemani malam sahabat semua. Kisah ini dibagikan oleh sahabat misteri kita yang namanya sudah beliau samarkan, sebut saja Bayu. Bayu menceritakan kejadian yang kalau dirunut-runut sama si Bayu, ini sama sekali tidak masuk akal sehat, tidak masuk logika manusia, itu tidak bakal masuk, nggak bakal nyampe. Karena peristiwa yang dialami sama Bayu ini merupakan sebuah kejadian yang fenomenal sekali. Berawal dari sedikit rasa curiga, menjadi rasa ingin tahu, dan kebablasan. Tapi apa boleh buat? Kata-kata yang tepat untuk sahabat misteri yang bernama Bayu, untuk apa yang telah beliau alami, itu cuman kalau sudah terjadi, ya mau diapakan. Nasi sudah menjadi bubur, waktu tak bisa ditarik mundur. Apa yang sudah terjadi, itulah ketentuan dari Sang Maha Pencipta. Jadi Bayu menceritakan kejadian ini bermula 1 minggu setelah istri Bayu, yang kita sebut saja dengan nama Mbak Nur, ini mengalami keguguran untuk yang kedua kalinya. Bayu dan Mbak Nur sudah menikah hampir 5 tahun pada saat itu, sahabat. Memang dari awal pernikahan, Bayu sama Mbak Nur ini susah sekali untuk mendapatkan momongan. 2 tahun menikah, mereka mulai menjalani program kehamilan. Hamil, ada janin di kandungan si Mbak Nur, tapi tidak bertahan lama. Belum cukup 2 bulan usia janin yang ada di dalam kandungan Mbak Nur, janin tersebut keguguran. Awalnya, di saat keguguran yang pertama, Mbak Nur sama Bayu berpikir kayak gini, ini mungkin karena kecapean, karena mereka teledor, ya udah tahu ngandung tapi masih kerja berat, dan akhirnya keguguran. Itu ketika keguguran yang pertama. Nah, ketika keguguran yang kedua, pikiran Mbak Nur dan Bayu ini sudah tidak seperti ketika keguguran yang pertama. Pikirannya itu udah macam-macam, dan mereka pun mulai menelusuri, mulai menelisik apa yang terjadi di kehidupan mereka di keguguran yang kedua ini. Itu ke paranormal, ke dukun-dukun yang mereka cari tahu dari teman-teman, dari kerabat dan keluarga. Sampailah di mana perjalanan mereka ke satu dukun. Dari sekian banyak dukun, sampailah ke satu dukun yang mengatakan, apa yang terjadi di rumah tangga kalian terkait 2 kali keguguran, ini ada kaitannya dengan barang yang ada di rumah kalian, yang kalian simpan. Kira-kira apa? Ada ndak barang-barang dalam tanda kutip yang ada hubungannya dengan hal-hal magis? Sontak di sini Bang Bayu ini teringat bahwa di dalam lemari pakaian itu ada satu kotak, yang mana di dalam kotak itu ada keris, ada batu cincin, ada beberapa kayak jimat lah.
itu disimpan di dalam lemari tersebut. Ya, ada kotak kayunya. Nah, barang itu ya memang sudah dibawa sama Bayu sama Mbak Nur ketika yang mereka pindah ke rumah yang mereka tempati setelah menikah. Dan barang-barang itu merupakan barang yang dulunya dimiliki oleh almarhum bapaknya si Bayu ini. Jadi sahabat-sahabat, bapaknya Bayu ini, almarhum bapaknya si Bayu, meninggal dunia 3 minggu sebelum resepsi pernikahan si Bayu dan si Mbak Nur. Jadi Bayu ini menikah dengan Mbak Nur dalam keadaan duka masih, ya, belum lepas 40 hari, 3 minggu. Nah, jadi bapak si Bayu ini berpesan, ya, ketika sakitnya udah semakin parah, ya mungkin dia tahu ya kalau ajalnya akan datang menjemput, diamanatkanlah, langsung dipesan sama Bayu, nanti kalau bapak sudah meninggal, alat-alat bapak, cincin, keris, apa, jimat dan segala macam yang ada di dalam kotak kayu itu buat kamu simpan. Walaupun Bayu mengatakan, ya, sebelum barang-barang itu dipegang atau diberikan sama almarhum bapak, Bayu ini sama sekali tidak pernah megang barang-barang seperti itu. Bahkan Bayu ini adalah tipikal orang yang nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Namun ya ini adalah amanat, ya mau tidak mau. Setelah bapak meninggal, dibawalah sama si Bayu. Setelah resepsi, Bayu pun pindah ke rumah yang sudah mereka siapkan. Nah, barang itu dibawa. Jadi dari 5 tahun perjalanan pernikahan mereka, ya barang itu sudah ada di sana. Nah, si dukun ini mengatakan, itulah barang-barang itulah yang memiliki energi-energi yang cukup liar, ya, karena tidak dipelihara, cuman disimpan aja, dan itu menyebabkan istrimu keguguran. Tidak lagi, sahabat-sahabat. Mendengar itu, Bayu murka sekali. Tanpa Bayu ini ya mencari tahu lebih dalam lagi, ya, apa iya si dukun ini benar, ya, atau cuman ya tebak-tebakan doang. Jadi Bayu pun sudah menganggap kalau fix inilah penyebabnya. Jadi marah-marahlah dia. Ya, kotak itu dibawa ke rumah ibunya. Di rumah ibunya itu ada saudari perempuan dari Bayu tinggal sama ibunya 2 orang. Dibawa kotak itu, Bayu ngamuk-ngamuk, dipulanginlah kotak itu. Bayu mengatakan, ya aku tidak tahulah apa maksud bapak, apa maksud kalian. Kotak inilah yang menyebabkan aku tuh tidak punya anak. 2 kali janinku keguguran. Ternyata kotak ini ada penghuninya. Kotak ini menyimpan makhluk halus. Itu yang dikatakan Bayu ke ibunya, dan ibunya si Bayu pun mendengar itu kaget. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu, nak? Kamu tahu dari mana? Siapa yang mengatakan seperti itu? Wong ini cuman kotak, isinya barang-barang peninggalan bapak kamu. Apa ada yang salah kalau bapak kamu ngasih ke kamu? Ya kalau kamu memang tidak mau, tidak usah terima. Sini, biar ibu yang simpan. Masih banyak adik-adikmu, saudari-saudarimu, adik laki-lakimu yang siap menyimpan barang-barang ini. Dah, ambillah, kata si Bayu. Nah, jadi di dalam kotak itu, sahabat-sahabat, ada sebilah keris dan 1 liontin mainan kalung, batu berwarna hijau agak sedikit kekuning-kuningan. Jadi dia tuh hijau, ya dasarnya hijau, tapi ada sedikit kayak bercak-bercak kuning kayak gitu. Entahlah, Bayu tidak tahu jenis batunya itu batu apa. Nah, jadi ya dibalikin semua, ya sekotak itu jadi tidak ada lagi yang tinggal di rumah si Bayu. Bayu pun pulang. Nah, pulang sampai ke rumah, ya mereka masih diem-dieman lah, ya. Bayu sama Mbak Nur nih masih diem-dieman. Mbak Nur dikit-dikit nyeletuk ngomong kayak gini, nyalahin aku, kata si Mbak Nur, 2 kali keguguran. Ternyata gara-gara barang-barang almarhum bapakmu yang menyebabkan kesialan untuk janin-janinku. Ya, jadi Bayu pun tidak berani ini, ya, tidak berani jawab, takut nanti tambah ribut, tambah kacau. Dia pun cuma diam. Nah, belum lagi sampai di tengah malam, sahabat-sahabat, ya, baru sekitar jam-jam 10, jam 11. Bayu ini kehilangan istrinya. Mana lah istriku nih? Biasanya jam sekarang udah masuk kamar. Ini kok nggak ada.
Dicari sama Bayu. Ya, rumah yang ditinggali Bayu ini tidak terlalu besar kok. 2 kamar, dapur, ruang tamu, ya halaman ada dikit. Ya, dicari ke kamar sebelah tidak ada, ke dapur tidak ada, kamar mandi tidak ada, ke depan. Ternyata istrinya si Bayu, Mbak Nur, ini sedang berdiri di pagar gerbang, ya, berdiri mematung, dipanggil sama si Bayu. "Hei, ngapain kamu di sana? Masuk, udah malam." Ini sama sekali ndak gubris, ndak noleh juga, ndak nyaut juga, dideketin sama Bayu. Tahu ndak? Tatapan Mbak Nur ini kosong ke arah depan, seakan-akan tengah memperhatikan sesuatu, tapi nggak tahu apa. Ditarik-tarik sama si Bayu, ya, agak sedikit dipaksa lah, baru si Mbak Nur ini mau dia melangkah untuk masuk ke dalam rumah. Setibanya di kamar, tatapannya pun masih kosong, ya disuruh tidur lah sama si Bayu, diselimutin dan Bayu pun tidur. Nah, di malam itu juga, sahabat-sahabat, Bayu mimpi. Dia mimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang gagah sekali. Gambarannya ya, laki-laki itu layaknya seperti apa ya, kayak punggawa lah, kayak jawara pada zaman dulu, kesatria pada zaman dulu. Dia tidak pakai baju, dada bidang lebar, ya berotot, dia pakai sarung terus pakai kecak. Nah, yang diperhatikan Bayu jelas kalau sosok pria nan gagah yang dilihat Bayu di dalam mimpi itu menggunakan kalung dengan leontin yang sama dengan leontin di dalam kotak peninggalan almarhum bapaknya si Bayu. Dan di pinggangnya itu ada sebilah keris dari bentuk luar atau sarung luarnya. Itu adalah keris yang ada juga di dalam kotak bersamaan dengan batu liontin tersebut. Nah, di dalam mimpi tersebut Bayu ini melihat kalau punggawa atau kesatria nan gagah ini itu berdiri di atas ombak, berdiri di atas air loh, sahabat-sahabat. Jadi air ombak yang besar itu seakan-akan menghantarkan pria nan gagah perkasa itu ke bibir pantai dan berhadapanlah dengan si Bayu. Jadi Bayu ini nggak bisa berucap, cuman bisa kayak nyimak aja, mendengar. Sosok yang dilihat Bayu yang sekarang sudah ada di hadapannya ini berkata, "Apa yang kini kau pikirkan itu tak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kami bukanlah pengganggu. Sudahi ketidaktahuanmu. Cukup sampai di sini." Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok itu diterpa ombak dan seketika menghilang. Bayu pun kebangun. Ketika Bayu bangun, istrinya sudah tidak ada lagi. Nah, dikira si Bayu, istrinya nih balik lagi ke pagar depan, ternyata enggak. Istrinya dari kamar mandi, dan ya ketika masuk kamar lagi, itu udah normal. Senang lah si Bayu ini. Ya, enggak terjadi apa-apa sama istrinya. Bayu ngeliat jam, baru jam 3 pagi. Jadi udah tidur lagi lah si Bayu ini. Nah, di pagi harinya sebelum Bayu berangkat kerja, jadi Bayu ini karyawan di salah satu bank, sedangkan istri Bayu ini ibu rumah tangga. Dulu istrinya Bayu ini, Mbak Nur ini, itu guru TK. Tapi 3 tahun menikah gara-gara keguguran anak pertama. Ya udah, Mbak Nur nggak kerja lagi, fokus buat program kehamilan. Malah dapat yang ngisi lagi, tapi malah keguguran lagi. Memang terlihat Mbak Nur ini agak sedikit terpukul sekali dengan keguguran anak kedua, agak stres lah. Nah, di pagi itu si Mbak Nur mengucapkan sebuah kalimat yang itu tidak pernah terpikir sama Bayu akan keluar dari lisan istrinya. Mbak Nur berkata, "Mas, carikan aku orang yang tahu tentang Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Carikan aku, Mas. Siapalah itu, kuncennya kah atau apakah? Tolong carikan aku." Bayu terkejut. "Loh, kenapa kok kamu ngomong kayak gitu? Maksudnya apa? Ada urusan apa kamu dengan penguasa pantai selatan? Dan untuk apa
kamu menemui orang yang mengetahui tentang hal tersebut? Coba ceritain sama aku mau tahu apa alasan kamu. Mbak Nur cuman mengatakan, kalau ndak kamu yang nyariin, aku bisa nyariin sendiri. Pergi dia, tinggalin suaminya di meja makan. Nah, bingunglah Bang Bayu ini. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi nih? Ya, istrinya ini orang yang apa ya istilahnya menganggap kalau sosok Nyi Ratu Roro Kidul penguasa Laut Selatan itu cuma dongeng. Lu kok sekarang tidak dicarikan orang yang terkait dengan mitos tersebut. Nah, mau ndak mau, daripada istrinya nekat nyari sendiri dan gerak-geri istrinya pun sudah agak aneh, Bang Bayu pun kembali datang ke rumah dukun yang mengatakan barang-barang almarhum bapak Bang Bayu lah yang bawa sial di rumah itu, datang ke sana menceritakan mimpinya, menceritakan gerak-geri istrinya, terus juga menceritakan permintaan istrinya. Nah, si dukun ini mengatakan, kalau memang sudah seperti itu, petunjuk-petunjuk yang kalian dapatkan tentang arah kalian itu harus kemana, ya, aku akan membantu. Aku ada kenalan orang yang dapat menghantarkan kalian ya, sampai ke pintu gerbang kerajaan Pantai Selatan. Tapi untuk sampai ke titik itu, aku mesti tahu seberapa kuat niat kamu dan istrimu. Besok bawa istrimu ke sini. Nah, jadi mendengar itu, ya Bang Bayu senang, pulanglah dia ngasih info ke istrinya, dan keesokan harinya datang Bang Bayu sama Mbak Nur. Nah, si dukun ini bertanya sama Mbak Nur, apa keinginan kamu untuk dapat bertemu dengan Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul? Itu maksud dan tujuannya apa? Ya kan, setiap orang yang mau bertemu dengan Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul pasti ada hajat, ada permintaan. Ya, kamu apa? Mbak Nur pun menjawab, aku hanya ingin bertemu, dan aku hanya ingin bertanya, kemana dua janin yang ada di dalam kandunganku? Kenapa harus aku? Jadi ini masih tentang keguguran itu tadi. Seakan-akan Mbak Nur ini tidak percaya loh sahabat-sahabat dengan apa yang dukun katakan. Jadi dukun itu pun ya menjawab, ya ketika kau nanti ketemu dengan Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul, apa yang ingin kau ketahui itu dapat jelas kau lihat dan kau ketahui. Ya sudah, kalau itu niat kalian, kalau itu tujuan kalian, kuatkan tekad kalian, karena banyak syarat-syarat yang harus kalian jalankan. Tidak mudah untuk dapat masuk, apalagi bertemu dengan Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul. Jadi waktu dan tempat sudah ditentukan. Ya, juru kunci yang akan mengantarkan Bang Bayu dengan Mbak Nur untuk sampai ya ke pintu gerbang gaib, ya, kerajaan gaib Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul itu sudah janjian, dan harinya pun tiba. Berangkatlah Bang Bayu sama Mbak Nur ya ke salah satu pantai kecil yang ada di selatan Pulau Jawa. Jadi pantainya itu Bang Bayu nggak tahu juga, atau nggak ada nama lah, ya nggak ternama, ya nggak pernah, jarang lah dikunjungin sama orang. Jadi di sana juru kunci temannya si dukun itu nunggu. Nah, ketemulah Bang Bayu, Mbak Nur sama si juru kunci ini. Juru kunci mulai menyebutkan apa-apa saja syaratnya. Syarat pertama, pembersihan mandi. Dah selesai mandi. Syarat kedua, mereka harus melarung atau mengantarkan, ya istilahnya sajen perkenalan. Kalau mereka mau melakukan ritual di pinggir pantai itu udah dilarung, udah diterima kata si juru kunci. Dan yang ketiga, mereka harus menjalankan puasa Pati Gendi. Yang mana ketika mendengar kami harus menjalankan puasa Pati Gendi, Bang Bayu di sini menolak. Karena puasa Pati Gendi ini bukanlah puasa yang main-main. Puasa Pati Gendi
ini berat sekali. Bukan berat nahan lapar, nahan hausnya, enggak. Tapi ketika dalam menjalankan puasa pati geni, itu banyak sekali gangguan-gangguan yang akan kita terima. Tentunya saya dan istri saya, Bang Bayu bilang ke juru kunci itu, yang tidak dibekali dengan kebatinan yang kuat, kami tidak sanggup. Tapi Mbak Nur menyanggupi. Aku sanggup. Kalau kamu tidak sanggup, kamu tidak usah, biarkan aku. Aku dan tidak sabar ingin bertemu dengan Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul. Nah, Bang Bayu pun di sini ya mujuk istrinya lah, janganlah, masih banyak jalan lain, masih banyak cara lain. Dah. Aku tidak mau. Dan akhirnya Bang Bayu pun ikut. Nah, di sini dukun mengatakan 3 hari 3 malam mereka harus menjalani puasa pati geni. Puasa pati geni itu sahabat-sahabat, ini ibaratnya kayak kita puasa biasa ya, puasa normal. Kita sahur subuh, nanti berbukanya maghrib. Jadi tidak makan, tidak minum, ya, menahan hawa nafsu lah, ya. Nah itu puasa normal. Tapi puasa pati geni, ya dia mulai dari subuh. Ini maghrib, dia tidak buka puasa, tidak makan, tidak minum, tidak. Jadi sampai malam lagi, sampai subuh lagi. Nah itu baru genap dia sehari dia puasa pati geninya. Itu kalau sehari. Nah kalau 3 hari, berarti 3 putaran, 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Dan puasa pati geni dijalankan ini harus di satu ruangan atau satu tempat yang tidak terpapar cahaya matahari langsung. Karena tidak boleh orang yang sedang menjalankan puasa pati geni itu terkena sinar matahari langsung. Jadi harus di tempat yang gelap. Pelaku puasa pati geni, mereka harus bersemedi, harus bertapa, sahabat-sahabat. Nah, jadi juru kunci yang ada di situ, karena mereka berdua ini udah setuju untuk menjalankan puasa pati geni, ya dibawalah agak sedikit jauh lah dari bibir pantai, itu di bawah kayak karang-karang. Nah, itu ada kayak ya satu tempat yang terlindung dari cahaya matahari lah. Dibilang gua bukan gua, jadi karang-karang aja di kolong-kolongan karang itu. Nah, di sanalah Bang Bayu sama Mbak Nur akan menjalani puasa pati geni. Juru kunci mulai memberikan ya mantra-mantra yang harus mereka rafalkan terus selama menjalani puasa pati geni, dan apa-apa saja nanti tanda-tanda kehadiran Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul. Kalau di hari pertama pati geni itu yang datang palingan ya dayang-dayang lah atau punggawa-punggawa dari kerajaan gaib, karena melihat kalian ya, mereka ini pengen tahu kalian mau ngapain. Ya kalau kalian sanggup melewati hari pertama, hari kedua kalian akan diuji dengan gangguan. Ya bisa aja kalian merasa gempa atau tenggelam atau ditelan sama ular naga atau apa. Ya kalau kalian pasrah, kalau kalian cuek-cuek aja, kalau kalian yakin ya Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul akan melindungi kalian dalam puasa pati geni ini, ya sudah lolos. Dan yang ketiga, di hari ketiga itulah kemungkinan besar kalau lewat kalian akan langsung bertemu atau dijemput oleh Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul di tempat ini. Nah sudah paham semua, mereka pun ditinggal sama juru kunci. Jadi mereka ini duduknya sebelahan tapi jauh jaraknya. Ini tidak boleh tegur-teguran sahabat-sahabat. Bang Bayu masih ingat mantra-mantra yang disuruh baca sama si dukun. Ya salah satunya sajalah ya yang harus dibaca terus ini, Nyi Kanjeng kami datang, kami pasrah, terima kami. Nyi Kanjeng kami datang, kami pasrah, kami terima kami. Itu terus dibacakan. Nah ini nih ya sesuatu yang terjadi dalam fase puasa pati geni selama 3 hari 3 malam di pinggir pantai selatan ya. Ini kalau dipikir-pikir sama Bang Bayu tidak masuk logika, tidak masuk akal, tapi terjadi, betul-betul terjadi. Di hari pertama ya mereka menahan makan, menahan haus, menahan lapar, dan tidak komunikasi satu sama lain. Jadi fokus saja ya, satu sama lain fokus. Ya sesekali lah Bang Bayu ini khawatir ngelihat istrinya ngelirik. Terlihat Mbak Nur ini yakin sekali, dia fokus sekali, tidak bergerak sama sekali.
Nah, di malam hari pertama, deburan ombak itu terdengar kayak dung, wah, kayak besar sekali. Tapi cuman suaranya aja, airnya nggak nyiprat. Ya, kalau kita merem kayak ini dengar suaranya ngeri, kita bakal digulung ombak. Dan banyaklah suara-suara aneh, ya suara-suara makhluk yang entahlah wujudnya seperti apa. Bang Bayu tidak berani buka mata. Nah, lolos mereka di malam pertama, di malam kedua. Yang dirasakan Bang Bayu, dia merasa kalau gua atau tempat karang tempat dia bertapa itu kayak ngambang di tengah laut, sahabat-sahabat. Kayak apa ya? Kayak longsor. Nah, ngambang ya, terombang-ambing di tengah lautan, di tengah samudra. Ketika Bang Bayu membuka mata, ya betul, kayak terombang-ambing kayak gitu loh. Nah, kayak ya sekitaran tempat duduk dia ini itu udah misah dari pinggiran pantai, pinggiran ini ya, pinggiran laut gitu ya. Terombang-ambing, tapi Bang Bayu yakin kalau ini cuman gangguan. Nah, kembali diyakinkan, dimantapkan hatinya, dibaca-baca mantra lagi, dan kembalilah seperti dia awal duduk ya, sewaktu ditinggal kuncen. Nah, di malam kedua itu Bang Bayu ini melihat kalau istrinya itu sudah tidak ada di tempat duduknya lagi. Nah, kaget Bang Bayu, loh, kemana istriku? Celingak-celinguk dilihat, ternyata istrinya berjalan menuju ke arah bibir pantai. Pantai lepas, ini kan karang-karang ya. Nah, menuju ke arah sana, berjalan lurus, seakan-akan dia menuju sesuatu. Nah, Bang Bayu ini ngejar, ya ngejar deh sahabat. Tapi ketika Bang Bayu turun dari batu karang, ngejar sesama jalan di pasir nih, tapi istrinya sudah hampir masuk ke laut ya, sudah kena air lah badannya. Nah, ketika Bang Bayu baru menginjakkan kaki di pasir dan tersiram deburan ombak, Bang Bayu ini merasa suasana tuh kayak berubah. Air yang menyapu kakinya itu seakan-akan membawa Bang Bayu ini pindah alam, pindah dimensi. Yang dilihat Bang Bayu, langit biru hitam ya, langit malam gitu, itu berubah menjadi hijau, hijau sehijau-hijaunya. Pasir dengan air laut itu ndak ada. Kayak dia berdiri di karpet gitu loh, hijau juga. Dan istrinya ndak ada di situ. Istri Bang Bayu, Mbak Nur, ndak ada di hadapan Bang Bayu. Jadi yang dilihat sama Bang Bayu itu sekelilingnya warnanya hijau, atas hijau, bawahnya hijau. Ya, ruangan itu kayak tempat itu plong aja, hampa aja. Nah, Bang Bayu teriak, "Nur! Nur! Nur!" Itu suara Bang Bayu yang nyautin sendiri. "Nur! Nur! Nur!" Bergema, sahabat-sahabat. Nah, jadi lari ke sini, lari ke sana Bang Bayu ini. Ini nggak ketemu ujungnya, nggak ketemu apa-apa, kayak kosong. Kosong, bener-bener kosong. Ya kayak apalah istilahnya, karpet begitu lebar sekali lah terbentang. Nah, dia lari di atas karpet lebar itu. Jadi nggak ketemu batu, nggak ketemu lubang, nggak ketemu apa. Sampai-sampai Bang Bayu ini capek. Nah, dia duduk ya, duduk mencangkung, ngos-ngosan. Di sini dia mendengar suara. Suara istrinya mengatakan seperti ini, "Pulanglah, aku sudah sampai. Aku akan tetap di sini. Pulanglah." Ketika Bang Bayu membuka mata, istri dari Bang Bayu, yaitu Mbak Nur, ini ada di hadapan Bang Bayu, dan dia sudah berada di kedalaman air sebatas dadanya. Tinggal dikit lagi nih, ya dia jalan-jalan terus ya bisa kelelep di situ. Bang Bayu langsung nyembur, dia langsung nari istrinya. Dan di kesempatan itu, selamat Mbak Nur ini, sahabat-sahabat, bisa dibawa ke pinggir. Nah, dipeluk sama Bang Bayu. "Kamu ngapain? Ngapain kamu? Kamu mau mati? Yuk kita pulang aja, batalin aja." Marah si Mbak Nur ini. Berontak dia, kembalilah dia duduk di batu tempat dia semedi. Dan sebelum dia duduk bersemedi, ya, ini Bang Bayu ngelihat kalau Mbak Nur mengatakan kalimat ini tuh dengan sadar, dengan jelas. Beliau mengatakan, "Jangan sesekali lagi kau menghalangi aku. Biarkan aku sampai ke tujuanku. Biarkan aku sampai ke tempat tujuanku dengan langkah kakiku sendiri."
sekali lagi, jangan halangi aku. Dia mulai kembali bersemedi dan menjalankan puasa pati geni di malam ketiga. Nah, di malam ketiga ini, sahabat-sahabat, jadi perasaan Bang Bayu ini udah nggak karuan. Keliangan lapar, haus, ya capek segala macam, stres pikirannya. Ya dia cuma bisa ngelirik istrinya, dan Bang Bayu ini yakin kalau puasa pati geninya ini nggak bakal sukses karena pikirannya tuh udah bercampur aduk kayak gitu. Dia khawatir dengan istrinya. Meleng dikit dilihat ada, syukurlah ya Bang Bayu bilang. Dan ya kurang lebih sekitar lewat tengah malam lah di malam ketiga itu. Ya, Bang Bayu ini kayak terkelap, kayak tertidur sebentar, tertidur beberapa detik lah sahabat-sahabat. Tertidur beberapa detik, dan ketika Bang Bayu ini membuka mata, ya, dia mendengar suara bisikan dari istrinya. Itu jelas di telinga Bang Bayu, kayak ya orangnya ngebisikin langsung dengan mengatakan seperti ini. Aku sudah sampai ke tempat yang kutuju, dan disinilah aku dapat mengetahui apa yang selama ini ingin aku ketahui. Aku sudah sampai di sini. Ketika Bang Bayu buka mata, ngelihat ke sebelah, istrinya tidak ada. Bang Bayu lari ke bibir pantai, ke tempat kemarin dia mau nyebur, tidak ada juga. Teriak Bang Bayu, Nur, tolong, tapi tidak ada satupun yang nyautin, karena tempat itu tidak ada pemukiman, tidak ada manusia di situ, sahabat-sahabat. Nah, di momen itu Bang Bayu ini mendengar suara gemuruh dari atas. Mulai ombak itu bergulung besar. Tum. Larilah Bang Bayu ini ke pinggir. Nah, di sini Bang Bayu sujud, dia menghadap ombak yang bergulung besar. Itu spontan saja dilakukan Bang Bayu. Dia sujud dan berkata, Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul, aku datang, bawalah aku, jemputlah aku, bawa aku masuk ke kerajaan gaibmu. Masuk Bang Bayu ini tadi, digulung ombak besar itu masuk dia. Jadi tiba-tiba aja dia udah pindah alam. Dan tempatnya sama dengan malam kemarin, semuanya serba hijau, langitnya itu hijau semua. Nah, tapi di sini ada istananya, sahabat-sahabat. Bangunan tinggi dan megah, mewah sekali. Mungkin ya tiang yang berjejer selurusan dengan Bang Bayu ini ribuan tiang mungkin, pilar besar-besar, dan di ujung sana itu ada singgasana dan megah. Nah, Bang Bayu sadar kalau dia sudah masuk ke dalam alam gaib. Bang Bayu sadar kalau dia sudah diterima masuk ke dalam istana gaib Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul. Bang Bayu pun berkata, kalau aku sudah diberikan kesempatan untuk masuk, berikanlah aku kesempatan sekali lagi untuk dapat berjumpa langsung dengan Nyi Kanjeng Ratu Roro Kidul. Tahu sahabat-sahabat apa jawabannya? Apa yang terjadi? Wujudnya tidak kelihatan, suaranya saja yang terdengar dari singgasana dan megah itu. Suara yang menjawab apa yang barusan diucapin Bang Bayu. Kau belum bisa dapat melihat perwujudanku. Ketika kau berjumpa denganku, jiwamu lah yang akan jadi gantinya. Sekarang pulanglah, kau beruntung bisa dapat masuk ke sini. Pulanglah, karena sudah ada jiwa yang akan menetap di sini. Bang Bayu langsung ingat, Nur, dan ketika Bang Bayu sadar, dia tidak di pantai lagi, dia tidak di istana kerajaan gaib Nyi Ratu Roro Kidul lagi, dia sudah ada di rumah sakit, dan keluarganya udah kumpul. Ketika Bang Bayu nanya, mana istriku? Tidak ada satu orang pun yang menjawab. Mana istriku? Sampai Bang Bayu ngamuk, dan akhirnya ya, Bang Bayu ditenangkan pelan-pelan. Keluarga mengatakan,
istrimu sudah tenang di alam sana. Sabar nak, istrimu sudah meninggal. Nur, nggak mungkin Nur meninggal. Ternyata Bang Bayu ini 2 hari itu nggak sadarkan diri, nggak siuman. Nah, jadi Bang Bayu ini ditemukan, ya ini di pinggir pantai itu dalam keadaan nggak sadarkan diri, sahabat-sahabat. Kayak apa ya, kayak tenggelam dan terdampar. Sedangkan istrinya ini ditemukan jauh dari temukan Bang Bayu. Nah, istrinya lebih jauh lagi, dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Ya, karena udah 2 hari nggak sadar-sadar, ya dimakamkanlah istrinya. Nah, jadi Bang Bayu di sini merasa, aduh, penyesalan yang sangat mendalam sekali, sahabat-sahabat. Dan tentunya masih menjadi sebuah misteri sampai sekarang. Apa kaitan kematian istrinya, kemunculan sosok Nyi Roro Kidul dengan peristiwa yang dialami keluarga Bang Bayu? Nanti kita akan ulas. Jadi lama Bang Bayu baru dapat mengikhlaskan kejadian ini. Tapi ya itu tadilah, semua sudah terjadi, nasi telah menjadi bubur, takdir Allah sudah ditentukan, ya mau tidak mau harus ikhlas dan ya, mendoakan yang terbaik untuk istrinya. Ya, Bang Bayu sampai saat ini pun masih sering mimpi kayak berenang, mimpi kelelep tuh masih sering, sahabat-sahabat. Nah, jadi setelah kondisi Bang Bayu ini cukup membaik lah, pulih ya dari depresinya, kurang lebih ya 6-7 bulan setelah kejadian itu baru ada salah satu teman dekat dari almarhum bapak dari Bang Bayu yang mengetahui kejadian ini sampai merenggut nyawa istrinya dan barang-barang yang ditinggalkan oleh almarhum bapak Bang Bayu ke Bang Bayu yang dianggap Bang Bayu ini pembawa sial. Nah, itu dibuka semua, dijabarkan semua, ditunjukin semua dan dikasih tahu ini apa. Disitulah Bang Bayu baru nganga dia. Ternyata bukan barang-barang ini yang membuat istriku keguguran, tapi barang-barang inilah yang 5 tahun ini nge-backup istriku. 5 tahun ini ngejagain istriku. Yang menginginkan istriku dari dulu itu ternyata Nyi Ratu Kanjeng Roro Kidul. Ternyata entah di garis keturunan yang mana di sebelah istri Bang Bayu ada yang pernah melakukan perjanjian dengan Nyi Roro Kidul dengan Tumbal anak perempuan dari keturunan mereka. Ternyata sebelum Mbak Nur ini menikah dengan Bang Bayu, Mbak Nur ini sudah sering mengalami kejadian-kejadian aneh, teror-teror, tapi dia nggak tahu itu teror dari mana. Ternyata itu adalah teror dari pantai selatan. Jadi dibuka semua. Ya, Bang Bayu berniat mau nanya nih sama keluarga dari almarhumah istrinya Mbak Nur, ya didatanginya langsung. Ternyata memang betul anak perempuan di keluarga kami ya rata-rata susah lah gitu ya, susah dalam arti kata ya hidup tapi ujung-ujungnya ya meninggalnya itu tidak wajar kayak gitu. Nah, ternyata ya memang ya tidak disebutin ya dari mananya, tapi diakui kalau pernah melakukan perjanjian gaib dengan pantai selatan. Jadi barang-barang yang ditinggalkan bapak Bang Bayu itu adalah jimat yang bermanfaat, jimat ya istilahnya baik gitu, tidak ada unsur negatifnya. Nah, di sini makin terpuruk lah Bang Bayu, dia udah maki-maki almarhum bapaknya. Jadi ya penyesalan semakin dalam, dan apa yang dapat dibuat lagi ya selain minta ampun, minta maaf. Nah, jadi sahabat-sahabat, itulah yang namanya misteri itu, kita tidak boleh memandangnya sebelah mata, harus kita telisiki dulu baru kita dapat memutuskan. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaiannya. Kisah dari Bang Bayu ini cukup mengerikan ya. Ya, kalau sahabat-sahabat telah lagi, Bang Bayu ini dapat selamat keluar dari alam gaib. Apa entah amalan yang ada di badan Bang Bayu ini.
keluar dari pantai selatan tanpa ada kurang satu pun. Ya memang istrinya yang tinggal di sana. Ya jadi ya Bang Bayu ini diizinkan keluar karena yang diincar atau yang diminta itu kan cuma istrinya. Ya Bang Bayu tidak ada sangkut pautnya. Dan itulah, pantai selatan memang tempat yang penuh dengan misteri. Tapi ketika terjadi sesuatu pastilah ada yang terkait. Ya. Jadi nggak ada lah istilahnya gaib pantai selatan itu ngamuk tanpa ada alasan, itu mustahil. Jadi setiap yang terjadi pasti ada yang keterkaitan. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rik Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.